Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, sungguh merupakan anugerah yang besar bagi gereja, bagi dunia ini, pertobatan Santo Paulus yang tadinya mengejar-ngejar orang-orang yang percaya pada Yesus, mengejar kelompok, boleh dikatakan kelompok baru yang percaya akan Yesus dan dianggap oleh orang-orang Farisi, imam-imam Yahudi ini menyeleweng. Karena itu Santo Paulus atau Saulus nama awalnya mengejar-ngejar mereka. Ini kelompok yang sudah tidak sesuai lagi dengan Taurat Musa, tidak lagi hidup menurut agama Yahudi, boleh dikatakan demikian. Mengejar-ngejar ini kelompok baru yang membahayakan. Karena itu Santo Saulus ini mengejar-ngejar kemanapun dan dimasukkan penjara orang-orang yang percaya pada Yesus yang telah bangkit mulia. Tetapi kita tahu dari kesaksian kitab suci, dari apalagi cerita di dalam surat bacaan yang pertama tadi dari Kisah Para Rasul, itu Paulus terkejut ketika dalam perjalanan ke Damaskus atau Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri. "Saulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-ngejar aku, menganiaya aku?" Mata menjadi buta, dan kemudian akhirnya seperti tadi kita dengar oleh Ananias disembuhkan dan percaya akan Yesus dan dibaptis. Inilah pertobatan Saulus menjadi Paulus, dan kemudian menjadi pewarta Injil bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu sampai ke kemana, Korintus, Tesalonika dan sebagainya, dalam seperti yang tertulis dalam surat-suratnya itu, sampai ke Roma dan sebagainya. Karena itu kalau tadi saya sebutkan bahwa sungguh merupakan anugerah bagi gereja, bagi dunia,
Santo Paulus menjadi pewarta kabar sukacita di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Mungkin kalau tidak Tuhan tidak memanggil Saulus ini bertobat, menganugerahkan rahmat-Nya yang istimewa, mungkin kita juga tidak sampai kita mempunyai iman akan Yesus. Karyanya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi berpengaruh pada kita semuanya juga. Boleh dikatakan ini adalah sejarah baru, sejarah hidup baru, sejarah baru pertobatan Santo Paulus ini. Karena itu kita juga menerima berkat rahmat-Nya. Mungkin kalau Tuhan tidak memanggil Paulus, kita juga entah seperti apa, kita tidak mempunyai iman akan Yesus, entah sejarahnya seperti apa. Tapi berkat Dia, rahmat Tuhan mengalir juga kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita semuanya. Karena itu marilah kita bersyukur pada pesta bertobatnya Santo Paulus ini. Kita bersyukur juga atas karyanya, semangatnya mewartakan kabar sukacita dimanapun. Kami juga saya sebutkan tadi, entah kebetulan juga hari yang istimewa, saya menerima tabisan imamat 47 tahun yang lalu di Kentungan oleh Bapak Kardinal Darmo Yuwono beserta beberapa teman saya. Ada 7 orang, 7 frater waktu itu. Beberapa sudah dipanggil Tuhan, saya juga bersyukur belum dipanggil, entah kapan Tuhan manggil, terserah itu ya kepadanya. Karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih atas karya Allah ataupun juga rahmat Allah untuk gereja kita juga. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.